Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Ellen, Bareskrim Polri beberapa waktu lalu baru saja menetapkan Kepala Cabang PT Bank Maybank Indonesia Cipulir yang berinisial A sebagai tersangka dalam kasus hilangnya saldo rekening atlet e-sport yaitu Winda Lunardi dan ibunya Floleta sebesar 20 miliar rupiah. Kasus ini berawal sejak sang ayah yaitu Herman Lunardi melaporkan hilangnya saldo milik anaknya ini pada 8 Mei 2020 lalu. Dan kemudian Winda kembali ke Bareskrim untuk menanyakan seperti apa kelanjutan dari penyelidikan kasus ini, dan di situ Winda menjelaskan bagaimana kronologis hilangnya saldo di rekening miliknya. Pada saat itu Winda menjelaskan bahwa sebetulnya Winda dan ibunya sudah mulai menabung di Bank Maybank Cipulir ini pada 5 tahun terakhir ini, dan di 2015 waktu itu Winda mengatakan ditawarkan oleh tersangka A untuk membuka rekening atau memberikan simpanan pada rekening berjangka. Nah, Winda tergiur untuk membuka simpanan tersebut karena memang bunga yang ditawarkan relatif lebih tinggi dari produk-produk yang ditawarkan di simpanan di bank-bank yang lainnya. Nah, akhirnya Winda menyetorkan uang senilai 20 miliar rupiah, di mana rinciannya ini adalah 15 miliar rupiah disetorkan atas nama Winda atau rekening Winda, sementara 5 miliar rupiah lainnya ini milik ibunya di rekening kedua. Nah, belakangan baru diketahui bahwa ternyata tersangka A tidak betul-betul membuat rekening berjangka milik Winda dan ibunya ini, tetapi justru memalsukan semua data sehingga Winda saat itu percaya bahwa rekeningnya sudah dibuka, termasuk juga memalsukan rekening koran yang dikirim setiap bulannya kepada Winda. Dan hal ini baru saja disadari oleh Winda setelah pada Februari kemarin sang ibu ingin menarik uangnya sebagian di rekening ibunya Floleta tadi, tapi ternyata didapatkan saldonya hanya tersisa 17 atau kurang dari 17 juta rupiah di rekening ibunya, bahkan di rekening Winda ini hanya tersisa 400 ribu rupiah. Dan terkait dengan persoalan ini, dari pihak Maybank sendiri menyatakan siap untuk menjalankan setiap proses hukumnya, dan perusahaan juga mengatakan sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai adanya kemungkinan pihak lain yang memang diduga terlibat. Bahkan Maybank mengaku bahwa laporan kepada kepolisian sebetulnya dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, pengacara kondang Hotman Paris yang sudah bertahun-tahun menjadi kuasa hukum Maybank juga mengatakan sudah pasang badan sejak awal kasus ini, dan memang Hotman Paris mengatakan ini bukan sekedar kasus hilangnya saldo biasa. Jadi tidak sesimpel yang kita bayangkan, karena sepertinya diduga melibatkan pihak-pihak lain. Hotman Paris dan pihak Maybank juga menemukan ada berbagai kejanggalan. Salah satunya adalah buku tabungan dan juga ATM milik Winda dan ibunya justru dipegang oleh tersangka berinisial A tadi, bukan dipegang oleh Winda, dan ini sama sekali tidak dikeluhkan oleh Winda. Dan untuk mengetahui lebih detail apa saja kejanggalan yang ditemukan oleh Hotman Paris dan pihak Maybank serta seperti apa kelanjutan kasusnya, kita dengarkan bersama pernyataan dari kuasa hukum Maybank Indonesia Hotman Paris serta Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono berikut ini. Tentunya nanti kalau ada perkembangan kita akan sampaikan ya, karena memang kemarin terakhir kan kita sampaikan terkait upaya Polri untuk mencari aset-aset yang dibelanjakan atau dibelikan kemana, termasuk transfer yang pada tersangka yang lain, calon tersangka yang lain, atau yang tersangka yang di Polda Metro itu kan masih dicari. Jadi kami belum bisa sampaikan ya untuk update-nya. Tes hukumnya selesai dulu, baru diketahui sebenarnya siapa yang terlibat. Kita tidak mengetahui persis siapa yang terlibat. Kita tidak menuduh sampai hari ini. Yang baru ngaku terlibat hanya si A, ya kan? Apalagi tadi kan kita sudah bilang si A ini mengaku dia melakukan praktek bank dalam bank. Bahkan ada transfer ke berbagai orang. Ini apakah ada, ini pertanyaan, siapa yang terlibat dalam praktek bank dalam bank ini? Kita belum tahu.
Itu dia tadi pernyataan dari kuasa hukum PT Maybank Indonesia Hotman Paris dan perwakilan dari Bareskrim. Kita akan nantikan seperti apa kelanjutan dari penyelidikan kasus ini.